Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji bersyukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada perkuliahan pendidikan dalam keluarga pada pagi hari ini. Salawat beserta salam saya juga kami curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Noh Nurorni dari SMAG yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai konsep keluarga dalam Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Taufik Hidayat, Febi Nur Hidayati, dan Muhammad Fauzi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan makna keluarga yang akan disampaikan oleh Saudara Taufik. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama ada pengertian. Pengertian dan makna keluarga dalam Islam terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, menurut Timur, Barat, dan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, makna keluarga di Timur. Dalam bahasa Arab, al-usrah merupakan kata jadian dari al-asru. Al-asru secara etimologis berarti ikatan. Dikatakan asarahu asran wa isaron, artinya mengikatnya, dan asaro artinya menjadikannya sebagai tawanan. Al-usroh dalam arti sempit merupakan semacam ikatan atau belenggu, yaitu ikatan atau belenggu yang bersifat pilihan yang diusahakan oleh manusia, karena dia mendapatkan perlindungan yang kokoh di dalam ikatan tersebut. Oleh sebab itu, istri dalam budaya keluarga Timur cenderung dikekang dan lebih menghabiskan waktunya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Karena keluarga dalam budaya Timur dikonotasikan sebagai tempat perlindungan dan yang biasa melindungi adalah laki-laki ataupun suami. Lanjut. Nah, kemudian ada keluarga di Barat. Kata keluarga di Barat diambil dari kata kesenangan dan perkenalan. Untuk menunjukkan keluarga, di dalam bahasa Inggris dipergunakan kata family yang berasal dari kata familiar yang berarti dikenal dengan baik atau terkenal. Menurut Barat, nampaknya individu terikat dengan keluarganya berdasarkan kepentingan, dan kapan saja ia siap untuk mengubah ikatan ini bila ada kepentingan baru, atau bisa situasi dan kondisi di sekitarnya berubah. Dengan demikian, di dalam ikatan seperti ini tidak terdapat perasaan manusiawi yang luhur. Demikianlah kita dapati bahwa keluarga di Barat itu tidak menunjukkan suatu hubungan dan interaksi serta didik pula mengisyaratkan rasa tanggung jawab, sekalipun sekedar tanggung jawab yang wajib dan dituntut seperti yang ditunjukkan oleh keluarga di Timur. Kemudian yang ketiga ada makna keluarga dalam perspektif Al-Quran. Nah, keluarga menurut pandangan Islam ini bukanlah belenggu dan beban, akan tetapi adalah kepastian jiwa. Ya, kata al-ahlu berasal dari kata kerja ahila. Menurut Wazan Rodia yang artinya an-nisa yaitu senang, tenang, dan tentram. Dikatakan anasahu mu'anasatan artinya dia menyenangkannya dan menghilangkan kesepiannya. Al-Quran menjadikan keluarga sebagai salah satu tanggung jawab manusia, dan manusia menerima tanggung jawab itu secara sukarela untuk mencari kesenangan, ketenangan, dan ketentraman sebagai tuntunan manusiawi yang mulia. Dilanjutkan dengan Fauzi. Ya, selanjutnya yaitu tujuan pembentukan keluarga. Yang pertama itu pernikahan dapat menenteramkan jiwa. Apa itu dapat menenteramkan jiwa? Seseorang dapat memenuhi tentuan nafsu seksualnya dengan rasa aman dan tenang dalam suatu saling memberikan cinta.
dan kasih sayang. Yang kedua itu pernikahan dapat menghindarkan perbuatan maksiat. Apa itu pernikahan yang dapat menghindarkan perbuatan maksiat? Itu menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah dimiliki orang yang sudah melakukan pernikahan. Yang ketiga, pernikahan memudahkan dalam mengumpulkan harta, yaitu tali pernikahan yang dijamin oleh seorang laki-laki dengan perempuan akan menjadi pendorong yang kuat untuk mengumpulkan harta kekayaannya. Yang keempat, pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Itu yang dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Sangatlah berguna bagi kehidupan masa depan anak kelak atau anak yang lahir luar pernikahan sulit untuk ditentukan siapa bapaknya. Yang terakhir itu mengikuti sunnah Rasul. Nabi Muhammad sangatlah melarang mereka yang tidak mau menikah. Sebaliknya Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah. Bukan hanya menikah, melainkan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Next. Nah, baik. Kemudian ada fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi keagamaan. Nah, fungsi keagamaan ini keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fungsi sosial budaya, ada fungsi cinta kasih. Nah, fungsi cinta kasih ini keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antara generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersamanya kehidupan yang penuh cinta lahir dan batin. Dan ada fungsi melindungi, dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Kemudian ada fungsi reproduksi, ya, untuk melanjutkan keturunan. Kemudian ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Ini untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan untuk peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan kehidupan di masa depan. Kemudian ada fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. Dan yang terakhir ada fungsi pembinaan lingkungan. Nah, memberikan kepada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah. Next. Nah, menurut Burns 1997, fungsi keluarga ada 5, yakni reproduksi, sosialisasi atau pendidikan, peran sosial, dukungan ekonomi, dukungan emosional. Kemudian ada menurut Guharja tahun 1989, fungsi keluarga adalah sebagai berikut. Pertama, pemeliharaan dan dukungan terhadap anggota keluarga. Kemudian ada perkembangan anggota keluarga. Lanjut. Dan Munbrich dan Tucker 1996 membagi fungsi keluarga menjadi 2 fungsi utama, yakni fungsi instrumental seperti memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan biologis dan fisik kepada para keluarga. Fungsi kedua adalah fungsi ekspresif, yaitu memenuhi kebutuhan psikologis, sosial, dan emosi, serta pemenuhan kebutuhan psikologis seperti kasih sayang, kehangatan, aktualisasi, dan pengembangan diri anak. Lanjut.
Baik, selanjutnya yaitu ada syarat dan landasan keluarga Islam. 4 hal tersebut harus dipenuhi sebagai syarat dalam membangun sebuah keluarga. 4 syarat-syarat tersebut yaitu ada menjadikan keluarga sebagai tempat utama pembentukan generasi yang kuat. Di mana maksud di sini adalah dapat dilakukan dengan cara menyediakan keluarga sebagai tempat yang aman, sehat, dan nyaman bagi interaksi antara orang tua dan anak. Lalu yang kedua ada kehidupan berkeluarga harus dijadikan sarana untuk menjaga nafsu seksual laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga ada menjadikan keluarga sebagai tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta dan kasih sayang. Lalu yang keempat ada menjadikan keluarga sebagai tempat bagi setiap anggotanya untuk berlindung dan tempat memecahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Nah, selain syarat juga yang harus dipenuhi, landasan penting ini perlu diketahui baik oleh setiap anggota keluarga. Landasan ini sekaligus menjadi tolak ukur dari kekuatan keluarga Islam tersebut. Landasan penting itu diantaranya adalah yang pertama ada keluarga dibangun atas dasar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semenjak proses memilih jodoh, menikah, memiliki anak, dan lain-lain, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada menjalani kehidupan Islam secara menyeluruh. Hal ini juga harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini agar kelak ketika dewasa mereka komitmen terhadap adab-adab Islami. Disinilah peran keluarga dan orang tua memberikan perlindungan kepada anak terhadap era globalisasi seperti sekarang ini. Lalu yang ketiga ada memberikan keteladanan yang baik serta diaplikasikan pada kehidupan nyata. Di mana orang tua memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebelum memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran kepada anggota keluarga yang lain, pertama kali orang tua harus memberikan contoh atau keteladanan. Lalu yang keempat ada menempatkan posisi keluarga sebagai syariat Islam, di mana pada kasus seperti ini suami yang hanya menuntut hak dan istri yang lalai akan kewajiban tak pelak akan menimbulkan ketidakharmonisan. Bentuk ketidakharmonisan ini akan berefek negatif pada anak, yaitu ketika mereka dewasa, mereka akan mengalami beberapa bentuk penyimpangan. Lalu yang kelima ada saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan yang diaplikasikan pada kehidupan rumah tangga. Bentuk di sini yaitu saling mengingatkan dan menasehati. Jika ada anggota keluarga yang berbuat salah, akan menumbuhkan rasa kerjasama anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang Islami. Lalu yang keenam ada lingkungan yang kondusif dalam membangun keluarga yang Islami. Selain komponen keluarga, komponen lingkungan juga mempengaruhi. Lingkungan yang kotor, sempit, tidak berserak, dan sebagainya akan membuat keluarga Islami menjadi sulit untuk terbentuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Wudi. Ya, selanjutnya itu karakteristik keluarga Islam. Dalam konsep keluarga Islami, maka ada karakteristik yang menjadi alat ukur bahwa sebuah keluarga telah berbentuk keluarga Islami. Di antaranya yaitu yang pertama, memelihara aspek tauhid sebuah rumah tangga berstatus Islami. Memiliki asas penegakan didasari tauhid kepada Allah. Seluruh orientasi hidup ini akan sangat ditentukan oleh asas ketahuidan kepada Allah. Yang kedua, memperhatikan ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Suasana Islam yang mencerminkan dari keluarga Muslim adalah ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Upaya menumbuhkan suasana tersebut adalah dengan pembinasaan. Untuk terwujudnya hal tersebut, maka antara sesama anggota keluarga harus saling menopang. Yang ketiga, menyemai nilai akhlak Islami, yaitu amanah, muraqobah, sidik, dan patonah. Menyangga utama rumah tangga Islami adalah akhlak setelah tauhid dan ibadah. Selanjutnya, nomor 4, penuh perhatian. Seorang suami begitu perhatian kepada istrinya, berkata santun, memenuhi kebutuhannya, dan mencintainya, selalu mengayomi agar istri selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu penuh perhatian dan bersemangat dalam berpartisipasi memenuhi kewajiban-kewajiban dakwah dan merasa mulia dengan dakwah. Yang keenam, memelihara ajaran Islam dalam setiap urusan rumah tangga. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Sungguh keindahan Islam itu sebagian diperankan oleh keluarga Islami. Karena senang hidup bersih dalam perilaku, pakaian, makanan, usaha, dan sebagainya, keluarga Islami sadar bersih adalah pangkal keindahan. Selanjutnya yang kedelapan, membentengi rumah dan pencemaran akhlak. Yang kesembilan, menjaga dan memelihara status dan hak masing-masing, diantaranya karakteristik keluarga Islami adalah terpeliharanya status dan hak masing-masing anggota keluarga. Yang ke-10, sederhana dalam ma'isyah, tidak berlebihan. Kesederhanaan al-basatoh menjadi karakter Islam, sehingga tidak pelit dan tidak juga boros. Terbaik dalam memberi nafkah, sifat inilah yang diturunkan oleh Al-Quran ke dalam dada setiap muslim. Yang ke-11, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Keindahan karakter keluarga Islami juga mencermin dari interaksi sosial masyarakatnya dengan mengikuti keteladanan Rasulullah. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan mengenai konsep keluarga dalam Islam, dapat disimpulkan yaitu keluarga Islami adalah keluarga idaman dan dambaan semua orang. Oleh karenanya, kepada setiap orang tua, hendaklah berjuang untuk membahagiakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Jika keluarga bahagia, dengan sendirinya akan melahirkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman. Karena semua keluarga dalam Islam dibentuk dari pernikahan yang sah. Maka tujuan pernikahan seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu keluarga dapat menenteramkan jiwa, keluarga dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga, dengan keluarga manusia dapat mempermudah dalam pengumpulan harta. Yang keempat, pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Dan yang kelima, yaitu pernikahan merupakan suatu ibadah. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.